kekuasaan ini butuh berganti untuk melahirkan orang-orang baru, untuk melahirkan institusi ya orang-orang baru yang lebih pro pada penegakan hukum, dan orang-orang baru yang lebih komitmen untuk menjadikan kekuasaannya sebagai sebuah wadah untuk melayani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam restorasi. Selamat berjumpa kembali para pirsawan Rumah Restorasi Indonesia. Pada topik kali ini kita akan membahas tentang mencegah penyalahgunaan kebijakan dan wewenang. Mafhum kita ketahui, bentuk-bentuk korupsi sangat banyak. Yang paling nyata bentuk korupsi adalah menipu, mencuri dari uang yang telah tertera. Yang paling nyata. Yang paling tidak nyata adalah memperdagangkan pengaruh dari para pejabat untuk mengambil keuntungan bagi dirinya atau kelompoknya, dan ini yang paling sering tidak nyata. Pada topik kali ini, Rumah Restorasi Indonesia akan membahas tentang mencegah penyalahgunaan wewenang. Telah hadir di samping kiri saya Zainal Abidin Riam. Zainal Abidin. Zainal Abidin Riam. Ya, silakan. Ya, baik. Terima kasih, Bang Gunawan. Sebenarnya kalau kita berbicara tentang penyalahgunaan kebijakan, itu kan kita bisa melacak akarnya dari kebijakan publik. Ya. Kebijakan publik ini kan sebenarnya merupakan sebuah disiplin ilmu yang bersifat interdisipliner. Dia mengkaji tentang kebijakan secara umum, baik itu ekonomi, politik, sosial, dan kebijakan lainnya. Nah, penyalahgunaan kebijakan ini biasanya lahir dari miskinnya integritas para pejabat atau para policy maker atau para pembuat kebijakan dalam mengawal kebijakan yang telah dicetuskan. Bahkan sebenarnya miskinnya kebijakan juga ini bisa lahir juga dari ketidakmampuan para pengambil kebijakan untuk merumuskan sebuah kebijakan yang pas yang dibutuhkan oleh masyarakat. Sehingga kita seringkali melihat terdapat berbagai kebijakan yang sebenarnya tidak relevan dengan kebutuhan masyarakat. Itu satu hal. Hal yang kedua tadi, bahwa ketika misalnya kebijakan tersebut telah lahir, maka seringkali juga para pengambil kebijakan tidak memiliki kemampuan untuk mengawal kebijakan tersebut. Karena dalam proses pengambilan kebijakan sebenarnya ada dua hal yang paling penting. Pertama, apakah pengambil kebijakan mampu mengambil kebijakan yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat, itu satu. Yang kedua adalah apakah ketika sudah dilahirkan kebijakan, apakah pengambil kebijakan ini mampu mengawal kebijakan tersebut sehingga terimplementasi dengan baik, seperti itu. Nah, ketika dua hal ini bisa dilakukan, maka secara otomatis kebijakan itu yang lahir tadi itu bisa merubah kondisi masyarakat secara umum dari yang buruk menjadi yang lebih baik. Tetapi kalau salah satu tidak bisa dilakukan, maka secara otomatis kebijakan itu tidak akan berimplikasi lebih jauh terhadap perubahan dan perbaikan masyarakat. Nah, kenapa terjadi penyalahgunaan kebijakan? Sebenarnya ada berbagai faktor, tapi faktor yang paling umum adalah karena faktor kekuasaan yang tidak dimanage dengan baik. Ya. Seringkali orang-orang yang terpilih dan lalu kemudian menduduki tampuk kekuasaan adalah orang-orang yang miskin secara integritas. Miskin secara integritas karena memang dia menempuh jalan untuk sampai kepada ruang-ruang kekuasaan itu, untuk sampai pada posisi kekuasaan itu dengan cara-cara yang tidak fair pula. Misalnya, saya misalnya memberikan contoh supaya lebih konkret, misalnya anggota legislatif misalnya, atau misalnya mereka yang ingin menduduki jabatan-jabatan strategis di dirjen atau di kementerian misalnya, itu kan seringkali dipilih bukan karena kualitasnya, tapi lebih dipilih karena kemampuan finansialnya. Misalnya kalau konteksnya adalah dirjen atau misalnya posisi strategis di menteri, kan seringkali duduk bukan karena kualitasnya, tapi karena dia melakukan lobby-lobby yang luar biasa, dan dalam lobby-lobby itu juga dia menggunakan kekuatan finansial untuk
dalam tanda kutip membujuk pihak-pihak terkait agar dia menduduki posisi itu. Nah, kalau misalnya orang-orang seperti ini yang dari awal memang tidak punya integritas yang kuat, sehingga nanti saat dia menduduki posisi itu, maka secara otomatis yang ada dalam benaknya adalah bukan bagaimana memastikan kebijakan ini itu benar-benar dijalankan dengan baik sehingga bisa mendatangkan perubahan bagi masyarakat, tapi yang dipikirkan adalah bagaimana menggunakan kebijakan ini untuk pertama memelihara kepentingan pribadinya, dan yang kedua memelihara kepentingan kelompoknya, sehingga kemudian terjadilah penyalahgunaan kebijakan itu. Nah, sebenarnya di Indonesia ini tidak semua kebijakan buruk. Saya secara pribadi mengakui bahwa tidak semua kebijakan dilahirkan oleh pemerintah itu buruk. Ada kebijakan-kebijakan tertentu yang sebenarnya secara konseptual sudah bagus, tetapi kemudian bermasalah pada aspek pengawalannya, seperti itu. Karena kan dalam konteks dalam teori kebijakan publik itu ada dua hal yang paling penting sehingga kebijakan itu bisa berpengaruh. Pertama adalah bagaimana melahirkan kebijakan yang benar, dan yang kedua adalah bagaimana mengendalikan kebijakan itu. Seringkali orang pengambil kebijakan itu hanya bisa salah satunya, apakah hanya bisa melahirkan kebijakan yang baik tetapi tidak bisa mengendalikan kebijakan itu, atau bahkan tidak bisa dua-duanya sama sekali. Nah, ini sebenarnya menjadi problem secara mendasar sehingga terjadi penyalahgunaan kebijakan, karena orang-orang yang kemudian nantinya duduk di panggung kekuasaan itu, apakah di eksekutif atau legislatif, itu menempuh jalan ke sana bukan dengan cara-cara yang baik, bukan dengan cara-cara yang baik, tetapi dengan menggunakan kekuatan finansialnya atau menggunakan pengaruhnya, sehingga kemudian dia menduduki jabatan itu bukan sebenarnya karena kompetensinya, tapi hanya karena kekuatan lobby dan disokong juga oleh kekuatan finansial, sehingga saat dia menduduki posisi tersebut, dia berada dalam kondisi yang tidak dengan integritas yang baik. Nah, kalau seseorang pengambil kebijakan menduduki posisi tertentu dalam kekuasaan, bukan dengan tidak memiliki integritas yang baik, maka secara otomatis akan sangat mudah bagi dia untuk menyalahgunakan kebijakan itu, atau melakukan abuse of power, atau penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan dirinya atau untuk kepentingan kelompoknya. Iya. Hampir bisa disebutkan penyalahgunaan kebijakan, penyalahgunaan wewenang didasari dengan miskinnya integritas. Ya, itu satu. Ada dua hal kan. Ya. Bukankah ketika seseorang, setidaknya di Indonesia hari ini kita sering mendengar pejabat ataupun posisi tertentu yang strategis mensyaratkan fakta integritas. Fakta integritas, setiap yang menduduki posisi itu harus memiliki integritas. Nah, kan berbalik terbalik, berlawanan dengan miskinnya integritas. Ya, benar bahwa ada fakta integritas itu bahkan mungkin hampir di semua pos-pos kekuasaan. Untuk menduduki kekuasaan itu, untuk menduduki posisi penting dalam kekuasaan itu ada fakta integritas yang harus ditangani. Bahkan itu juga terjadi biasanya dalam level yang paling rendah, misalnya dalam konteks kepala desa sekalipun. Kadang juga kepala desa saat ingin nyalon demi menyerah simpati masyarakat juga menandatangani fakta integritas. Cuma kan yang terjadi kemudian adalah fakta integritas ini sekedar menjadi sebuah seremonial belaka. Kenapa menjadi sebuah seremonial belaka? Menurut saya karena tidak ada tools yang bisa digunakan untuk menuntut ketika orang tersebut tidak taat kepada fakta integritas tersebut. Bisa diturunkan, yang dimaksud dengan tools yang bisa dituntut ketika orang tidak taat pada fakta integritas, bisa dijabarkan lebih rinci? Ya, maksudnya bahwa tools yang dimaksudkan adalah bahwa tidak ada wewenang dari pihak yang sudah mendatangani fakta integritas tersebut untuk menuntut pihak. Saya contohkan, misalnya ada dua pihak yang menangani fakta integritas, pihak A dan pihak B. Pihak A ini menangani fakta integritas dalam rangka untuk menduduki posisi tertentu misalnya. Tetapi kan saat pihak A ini duduk pada posisi tertentu, ya, sudah menjadi pejabat, lalu kemudian dia melanggar fakta integritas tersebut, secara otomatis si B ini tidak punya kekuatan untuk menuntut yang bersangkutan, kan? Karena tidak ada aturan hukum yang memungkinkan dia untuk menuntut yang bersangkutan. Ini saya maksudkan bahwa penandatanganan fakta integritas ini itu seringkali hanya menjadi seremonial belaka saja, karena ketika misalnya yang bersangkutan tidak
melakukan atau melakukan penyelewengan dari fakta integritas tersebut, maka dia juga tidak bisa dikenai tuntutan. Sebenarnya memang fakta integritas ini harus harus dibarengi dengan kesadaran kuat dari yang bersangkutan untuk benar-benar menjalankan apa yang sudah ditandatangani dalam fakta integritas tersebut. Nah, itu mensyaratkan integritas yang kuat juga. Kalau integritasnya setengah-setengah atau lemah, maka secara otomatis yang bersangkutan akan menganggap bahwa ya itu fakta integritas ini kan sekedar saya jadikan alat untuk mencapai kekuasaan. Toh kalau saya sudah duduk dalam ruang kekuasaan, saya juga tidak bisa dituntut seperti itu. Bentuk-bentuk penyalahgunaan wewenang apa? Ya, sebenarnya ada beragam bentuk-bentuk penyalahgunaan wewenang atau abuse of power atau penyalahgunaan kekuasaan ini. Tetapi bentuk yang paling sering kita jumpai dalam masyarakat adalah penyalahgunaan wewenang yang berkaitan dengan kepentingan politik. Misalnya saya mau memberikan ilustrasi seperti ini. Misalnya seringkali misalnya saat musim pemilu misalnya dan ada kandidat yang maju dan dia memiliki koneksi yang kuat dalam kekuasaan, maka seringkali kekuasaan itu digunakan untuk memuluskan yang bersangkutan agar menang dalam pemilu misalnya. Saya sudah lebih konkretnya seperti misalnya ada seorang kepala desa misalnya di kampung ini, contoh saja kepala desa, kemudian anaknya itu misalnya ingin nyalon menjadi anggota DPRD, anggota DPRD kabupaten. Maka di desa itu, di suara untuk di desanya itu, bagaimana mendapatkan suara yang banyak? Ya salah satunya adalah si ayah tadi menggunakan kekuasaannya atau menggunakan pengaruhnya, mengarahkan suara dari warganya untuk memilih anaknya. Nah, pada kasus ini kan sebenarnya sudah terjadi penyalahgunaan kekuasaan. Ini yang saya maksudkan bahwa penyalahgunaan kekuasaan yang berkaitan dengan kepentingan politik. Ini satu. Bentuk yang kedua yang paling sering kita jumpai adalah penyalahgunaan kekuasaan yang berkaitan dengan kepentingan ekonomi. Misalnya kita terbuka saja melihat, karena itu sudah menjadi fakta di tengah masyarakat. Kan sekarang ini kan sudah menjadi rahasia umum bahwa pejabat-pejabat kita kan sebagian juga berbisnis yang saya maksudkan di sini, ada yang sebelumnya memang sudah menjadi pebisnis profesional sebelum menduduki posisi di pemerintahan, ada juga yang kemudian sebelumnya bukan pebisnis tapi karena dia duduk di pemerintahan dan dia melihat kekuasaan yang dia miliki bisa digunakan untuk melakukan tindakan-tindakan yang mendatangkan keuntungan bisnis dalam tanda kutip buat dirinya, maka dia juga kemudian berbisnis juga. Nah, yang menjadi masalah adalah ketika pejabat itu kemudian punya kepentingan bisnis, maka sangat rawan sekali untuk mengamankan kepentingan bisnisnya. Misalnya konkretnya dengan kewenangan yang dia punya, dia berupaya untuk mengarahkan proyek-proyek yang ada yang dikelola oleh pemerintah agar supaya proyek itu dikelola oleh perusahaannya misalnya. Lalu kemudian yang terjadi adalah semua proyek-proyek itu kemudian menumpuk lewat perusahaan dia. Apakah perusahaan itu atas nama dirinya langsung atau menggunakan atas nama orang lain, tetapi dia juga sebenarnya mengendalikan perusahaan tersebut. Atau misalnya dengan modus-modus yang lain. Tapi ini sangat sering kita lihat di mana penyalahgunaan kekuasaan itu biasanya juga berkaitan dengan hal-hal yang bersifat ekonomi seperti itu. Nah, secara umum saya melihat yang dua ini yang sering terjadi, bentuk penyalahgunaan kekuasaan itu pertama berkaitan dengan hal politik, dan yang kedua penyalahgunaan kekuasaan juga berkaitan dengan hal yang bersifat ekonomi. Dan ini tentu merusak demokrasi kita, yang kedua juga merusak tata kelola pemerintahan kita. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya adalah bahwa jika ada dua modus setidaknya, politik dan ekonomi, apakah itu tidak bisa dikenakan sanksi hukum? Semestinya bisa dan sebenarnya bisa, tetapi untuk memastikan itu maka law enforcement atau penegakan hukum dalam konteks negara kita ini harus benar-benar berjalan. Artinya hukum itu harus benar-benar menjadi panglima dalam konteks negara kita. Ketika misalnya penegakan hukum berjalan dengan sangat baik atau berjalan dengan cukup baik, maka secara otomatis penyalahgunaan kekuasaan itu bisa dicegah lewat pendekatan instrumen hukum tadi. Tapi kan kalau kita melihat fakta sekarang, maaf ini kita harus terbuka saja, melihat fakta sekarang,
menurut saya penegakan hukum dalam konteks NKRI ini, dalam konteks Indonesia ini tidak berjalan dengan kuat. Bahkan yang terjadi adalah cenderung tebang pilih. Tebang pilih yang saya maksudkan adalah kelompok-kelompok atau individu yang dekat dengan kekuasaan ketika melakukan pelanggaran-pelanggaran itu seolah dibiarkan saja dalam tanda kutip dilindungi. Sementara mereka-mereka yang cenderung mengkritik kekuasaan atau bersikap oposisi terhadap kekuasaan, ketika melakukan pelanggaran-pelanggaran itu langsung ditangani misalnya. Bahkan seringkali berupaya dicarikan kesalahannya, berupaya dicari-cari kesalahannya untuk dijadikan sebuah kasus hukum dalam rangka menjerat dirinya. Ini kan menandakan bahwa proses penegakan hukum kita dalam konteks Indonesia ini tidak kuat. Nah, dalam sebuah negara yang mana hukum itu tidak bertindak sebagai panglima, maka secara otomatis tidak akan terjadi keadilan hukum di situ. Nah, kalau tidak terjadi keadilan hukum, maka secara otomatis juga pelanggaran-pelanggaran hukum itu akan cenderung dibiarkan saja. Nah, ketika pelanggaran-pelanggaran hukum cenderung dibiarkan saja, maka secara otomatis mereka yang menyalahgunakan kekuasaan ini mendapat ruang yang semakin terbuka lebar untuk terus melakukan operasi abuse of power tadi, operasi penyalahgunaan kekuasaan tadi, baik untuk kepentingan politik maupun untuk kepentingan ekonomi, apakah untuk individunya atau untuk kelompoknya. Lagi-lagi jika kita membicarakan seperti itu, maka kita akan membicarakan pada potret yang besar, yaitu kekuasaan. Kekuasaan yang tidak demokratis, yang tidak berpihak kepada law enforcement, maka akan cenderung terjadi penyalahgunaan wewenang, maka akan terjadi kecenderungan penipuan gitu ya. Nah, persoalannya adalah bagaimana untuk kita menciptakan kekuasaan yang berpihak kepada law enforcement. Ya, untuk menciptakan sebuah model pemerintahan atau aktor kekuasaan yang berpihak pada law enforcement atau penegakan hukum, maka sebenarnya kuncinya sebenarnya ada pada proses pemilu itu. Proses pemilu itu. Karena kan proses pemilu itu kan minimal akan melahirkan baik itu anggota DPRD atau misalnya melahirkan menteri-menteri baru, dan tentu pasti akan melahirkan presiden dan wakil presiden baru sebagai pimpinan tertinggi. Nah, sehingga pemilu ini sangat penting digunakan sebagai wadah untuk menyaring lahirnya masuknya orang-orang berintegritas tadi ke dalam ruang-ruang kekuasaan tadi, apakah sebagai presiden, wakil presiden, menteri, atau sebagai anggota DPRD ataupun misalnya sebagai anggota DPR RI. Nah, kalau misalnya orang-orang berintegritas tersebut bisa masuk tembus ke dalam ruang-ruang kekuasaan tadi, maka secara otomatis yang ada dalam pikiran mereka adalah bagaimana menjadikan kekuasaan itu sebagai sebuah alat untuk mendatangkan kesejahteraan bagi masyarakat, termasuk misalnya bagaimana menjadikan hukum sebagai sebuah tindakan yang benar-benar bisa mendatangkan keadilan bagi semua pihak. Yang benar tidak diberi hukuman, sementara yang salah akan diberi hukuman. Jadi menurut saya adalah memang butuh waktu yang panjang. Menurut saya kuncinya adalah dalam proses pemilu tadi, karena pemilu ini semestinya melahirkan aktor-aktor yang berintegritas tadi. Nah, itu satu. Yang kedua adalah sangat penting juga untuk membenahi institusi hukum kita, karena walaupun misalnya pemerintahannya itu bagus, tetapi kalau institusi hukumnya itu bobrok atau aktor-aktor hukumnya juga bobrok, maka secara otomatis tetap penegakan hukum itu akan lemah. Maka lembaga penegakan hukum ini, institusi penegakan hukum ini itu juga harus mendapat pembenahan yang serius seperti itu, baik khususnya orang-orang yang ada di dalamnya. Nah, ini juga pentingnya kan, untuk benar-benar menjauhkan lembaga penegak hukum itu jauh dari proses politik. Karena sangat berbahaya kalau lembaga penegakan hukum itu masuk ke dalam ruang politik. Karena kalau masuk ke dalam ruang politik, maka secara otomatis dia tidak bisa berbuat adil, karena dia akan berpihak kepada kepentingan tertentu. Nah, yang sering kali menyebabkan lembaga penegakan hukum kita lemah itu kan karena lembaga penegakan hukum kita itu gampang ditarik ke dalam ruang-ruang politik yang abu-abu, yang kemudian melahirkan keputusan hukum yang tidak lagi benar-benar adil, tapi justru hanya menguntungkan kelompok-kelompok tertentu. Oleh sebab itu, lembaga penegakan hukum kita termasuk orang-orangnya itu juga penting mendapat pembenahan yang serius menurut saya.
tidak bisa dibiarkan begitu saja seperti itu. Tetapi ini juga membutuhkan komitmen yang kuat dari presiden dan wakil presiden yang terpilih nantinya untuk memastikan agar supaya orang-orang yang diangkat sebagai pimpinan tertinggi dalam lembaga penegak hukum itu, apakah di kepolisian misalnya atau di KPK misalnya atau di kejaksaan misalnya, adalah orang-orang yang benar-benar memiliki komitmen yang kuat untuk melakukan penegakan hukum. Ada orang-orang yang benar-benar memiliki komitmen untuk menjadikan hukum itu sebagai panglima, bukan orang-orang yang justru tidak memiliki integritas yang baik, memiliki rekam jejak yang baik, yang dengan itu mereka rawan untuk menjadikan hukum itu sebagai alat yang justru gampang diseret ke dalam urusan-urusan politik praktis. Saya ingin menarik lagi ke bawah. Jika dengan kamu seperti itu, bisakah kita menilai kondisi pemerintahan saat ini, apakah memiliki peluang harapan yang bagus untuk selanjutnya, dan apakah ini sudah sangat tidak bagus terjadinya penyalahgunaan wewenang? Ya, dalam konteks pemerintahan sekarang saya menilai bahwa kita tidak bisa berharap terlalu banyak untuk konteks pemerintahan sekarang, khususnya pada aspek hukum tadi dan juga pada aspek. Jadi putus asa nih, bukan skeptis. Sebenarnya bukan putus asa atau skeptis, tapi lebih pada melihat fakta secara utuh menurut saya. Misalnya kita ambil contoh tidak usah jauh, KPK misalnya. KPK pasca Abraham Samad menurut saya terus mengalami penurunan yang drastis. Bahkan KPK di periode ini itu adalah KPK di mana KPK yang sangat-sangat yang paling buruk kinerjanya. Saya terus sampai katakan yang paling buruk yang paling buruk kinerjanya. Dan celakanya adalah karena pihak eksekutif juga termasuk juga legislatif itu tidak melakukan langkah konkret untuk membenahi KPK sebagai salah satu institusi penegakan hukum. Justru yang terjadi adalah eksekutif, pemerintah, dan juga legislatif itu justru bekerja sama melahirkan undang-undang yang pada intinya justru melemahkan kewenangan KPK itu sendiri. Nah, kalau misalnya eksekutifnya sendiri dan legislatifnya juga sendiri dalam putusan-putusannya itu tidak mencerminkan sebuah keputusan yang pro pada penguatan institusi hukum, maka di bagian itu saya mengatakan bahwa kita tidak bisa berharap terlalu banyak ya seperti itu. Yang mungkin memang butuh butuh pemerintahan baru, butuh orang-orang baru yang dengan komitmen yang lebih kuat terhadap penegakan hukum untuk melihat wajah hukum kita menjadi lebih baik seperti itu. Tetapi bukan berarti bahwa tidak ada sama sekali agenda-agenda penegakan hukum yang berjalan, bukan seperti, tapi terjadi penurunan seperti itu yang terjadi dalam konteksnya atau dalam realitas yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, oleh sebab itu kalau misalnya kita ingin melihat negara kita ini diisi orang-orang yang tidak berpikir untuk melakukan penyalahgunaan kewenangan oleh orang-orang yang di mana punya komitmen yang kuat untuk mendorong penegakan hukum yang kuat pula, maka memang sepertinya butuh semacam pergantian menurut saya. Kekuasaan ini butuh berganti untuk melahirkan orang-orang baru, untuk melahirkan orang-orang baru yang lebih pro pada penegakan hukum dan orang-orang baru yang lebih komitmen untuk menjadikan kekuasaannya sebagai sebuah wadah untuk melayani masyarakat, bukan justru untuk menyalahgunakan kekuasaan yang dimiliki. Karena itu pula Bapak termasuk orang yang sangat percaya dengan pemilu 2024 begitu. Dengan alasan itu pula maka percaya dan optimis dengan pemilu 2024. Ya, sejauh ini saya optimis dengan pemilu 2024. Tapi bukan berarti bahwa saya juga melihat bukan berarti bahwa pemilu 2024 ini benar-benar bisa merubah semuanya. Tetapi paling tidak ada hal-hal tertentu yang bisa dirubah oleh pemilu. Saya secara pribadi selalu melihat bahwa pemilu itu sebenarnya merupakan sebuah hajatan yang sangat sakral. Kenapa? Karena pemilu itu kan pada dasarnya menentukan bisa mengubah nasib rakyat Indonesia ini. Sepanjang pemilu itu dilangsungkan secara adil, jujur, dan bersih seperti itu. Maka pasti akan melahirkan orang-orang yang jujur, bisa bersikap adil, dan juga orang-orang yang bersih pula seperti itu. Tapi kalau misalnya pada prakteknya nanti pemilu 2024 juga
tidak bisa berjalan dengan adil, dengan jujur, dengan bersih, maka secara otomatis juga yang lahir adalah orang-orang yang tidak jujur juga, yang tidak bisa menegakkan keadilan, dan orang-orang yang tidak bersih juga. Tapi saya pikir kita perlu menghilangkan dulu pikiran seperti itu. Tapi maksud saya bahwa pemilu 2024 ini kita perlu berharap, dan kita juga bukan sekedar berharap, tapi juga mendorong bagaimana caranya agar supaya pemilu 2024 ini bisa melahirkan figur-figur yang benar-benar punya concern dan punya komitmen dan punya tekad, dan itu direalisasikan dalam tindakannya nanti, dalam keputusan-keputusan nanti, yang mana keputusan-keputusan itu kemudian bisa berpihak saat dia menjabat, bisa membuat keputusan yang lebih berpihak kepada kepentingan masyarakat. Kebijakan apakah pemilu 2024 yang bisa merubah keadaan menjadi lebih baik? Saya sebenarnya lebih menitik beratkan pada ini, maksudnya pemilunya yang mau dirubah lebih baik apa pasca pemilu. Pasca pemilunya. Pasca pemilu. Nah, untuk ini kan sebenarnya dua hal yang tidak bisa kita pisahkan, antara pasca pemilu dengan hajatan pemilu itu sendiri. Maksud saya adalah ketika hajatan pemilu itu berlangsung dengan secara jujur, secara adil, secara bersih tadi, maka secara otomatis pemilu itu akan melahirkan usaha-usaha tamatlah seperti itu. Nah, orang-orang seperti ini yang pasca pemilu ini, yang tidak rusak-rusak amat itu, yang paling tidak cukup bagus integritasnya, itu kita berharap mereka saat duduk dalam ruang-ruang kekuasaan tadi itu bisa lebih konsen untuk menggunakan kebijakan yang dimilikinya dalam rangka melayani kepentingan rakyat, termasuk juga dalamnya lebih konsen untuk benar-benar bagaimana mendorong hukum itu sebagai panglima atau sebagai kekuatan tertinggi untuk melahirkan keadilan di tengah masyarakat. Pada akhirnya kita harus mengarah. Tidak ada kebijakan tanpa eksekutor. Tidak ada eksekutor tanpa kebijakan. Jadi itu adalah dua sisi mata uang. Nah, jika berbicara pada tahap ini, maka siapakah eksekutor yang dianggap pantas menurut Pak Jenal yang bisa memperbaiki, menahan, mencegah penyalahgunaan wewenang? Ya, sebenarnya itu kan menurut saya tidak akan berbicara pada nama nama. Tapi menurut saya adalah masyarakat pasti memiliki pandangan yang berbeda-beda tentang sosok-sosok yang nantinya bertindak sebagai calon eksekutor yang kemudian merubah. Kalau tidak bicara nama, bicara kriteria. Ya, kalau kriterianya misalnya sederhana, kriterianya pertama tentu dia harus berintegritas, karena ini merupakan syarat pertama. Pemimpin yang tidak punya integritas secara otomatis tidak akan bisa menjalankan roda kepemimpinan dengan benar. Jadi syarat mutlaknya adalah dia harus punya integritas. Yang kedua, dia adalah orang yang tidak pernah terlibat dengan pelanggaran hukum di masa lalu, apalagi pelanggaran hukum yang sifatnya berat. Kenapa? Karena kalau misalnya dia pernah terlibat dalam pelanggaran hukum yang sifatnya berat di masa lalu, maka secara otomatis dia akan terbebani, dia akan tidak bebas untuk berpihak kepada kepentingan hukum nantinya ketika dia terpilih. Dan yang ketiga adalah menurut saya adalah dia harus punya keberanian. Keberanian untuk apa? Keberanian untuk melahirkan kebijakan yang berpihak kepada rakyat serta mengeksekusi kebijakan tersebut sehingga kebijakan tersebut menjadi terrealisasi bahwa benar-benar berpihak kepada rakyat. Jadi minimal 3 ini kriterianya menurut saya. Pertama, dia harus punya integritas, karena pemimpin tanpa integritas itu dia akan bisa berbuat banyak, malah hanya mendatangkan kerusakan. Yang kedua adalah dia harus punya keberanian untuk melahirkan kebijakan yang pro kepada kepentingan rakyat, dan juga keberanian untuk mengeksekusi kebijakan tersebut. Yang ketiga adalah dia adalah orang yang tidak boleh punya beban hukum di masa lalu, karena kalau dia punya beban hukum di masa lalu maka secara otomatis dia akan tersandar nanti. Poin 2 dan poin 3 yang dikemukakan sama Pak Jenal ini sesungguhnya menyentuh dua pasangan calon. Meski kita tidak mau mengungkapkan, kita sama-sama mafhum. Jika sudah menyentuh dua pasangan calon, apa yang kira-kira terjadi? Dua pasangan calon ini harus mundur, atau kita mencari pasangan yang lain? Sebenarnya pilihannya kembali kepada masyarakat, ya, karena kan hak untuk berkontestasi merupakan hak setiap individu warga negara, dan itu tidak mungkin kita halangi. Siapa yang bisa menyeleksi adalah masyarakat yang nantinya akan mencoblos di kotak suara seperti itu.
Nah, sehingga memang penting juga di sini masyarakat kita untuk lebih aware, untuk kemudian melakukan semacam menelusuri rekam jejak atau track record dari orang-orang yang nantinya akan berkompetisi pada 2024, sehingga kemudian bisa menjatuhkan pilihan pada terserah pada siapa saja, menjatuhkan pilihan pada siapa saja yang dianggap tepat seperti itu. Jadi kita tidak mungkin melarang orang sepanjang dia dinyatakan sah oleh KPU untuk berkontestasi, kita tidak mungkin bisa melarang, karena itu bagian dari proses demokrasi. Nah, tinggal yang menyeleksi nanti adalah masyarakat kita seluruh Indonesia ini. Nah, kalau misalnya masyarakat kita ingin melihat kondisi yang lebih baik dari sekarang, maka tentu mereka akan menjatuhkan pilihan pada orang-orang yang saya sebutkan tadi, orang yang berintegritas, yang tidak punya beban hukum di masa lalu, dan juga orang-orang yang punya keberanian untuk melahirkan kebijakan yang pro rakyat dan mengeksekusi kebijakan yang pro rakyat tadi. Jadi justru menurut saya adalah penentunya itu adalah masyarakat, karena mereka yang akan menyeleksi lewat pemilu melalui suara yang mereka distribusikan nanti, akan memilih siapa, suara yang akan diberikan ke siapa. Pada akhirnya perbincangan menarik ini harus berhenti. Dia dibatasi oleh waktu. Mudah-mudahan Persatuan Rumah Restorasi Indonesia menjadi lebih cerdas dalam menentukan pemimpin masa depan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 3, 2, 1, selesai.